Jadi aku merasa ini adalah proses yang aku sama suamiku harus jalani. Mungkin ada sesuatu hal yang kita gak sadar kita menyakiti orang lain. Karena apa yang kita hasilkan atau anak ini lahir, kenapa jadi gak bisa melihat. Jadi aku menanggapi kehidupan ini isinya cuma masalah. Ya mungkin aja ini adalah kesalahan aku sama suamiku. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai guys, balik lagi bersama gue dan tetangga kita Mbak Asri Welas di sini. Dan untuk kalian yang baru aja menonton channel Daniel Tetangga Kamu, thank you banget. Dan khususnya buat kalian yang sudah klik tombol subscribe. Guys, jangan lupa ya untuk terus subscribe dan supaya kalian bisa terus ngedapetin konten-konten yang bisa ngerubah perspektif kalian dan mungkin mendapat pelajaran hidup dari para tetangga kita di sini. Alright, kita lanjut lagi ke tetangga kita Mbak Asri. Ketika sempat lagi ngobrol sama Tuhan, kenapa gue, kenapa harus anak gue, itu dari doa tersebut tuh kira-kira udah ketemu belum jawabannya? Iya, akhirnya gini. Ini bukan maksudnya menghukum aku sendiri ya, cuma gini. Aku merasa mungkin ada sesuatu di hidupku atau hidup suamiku yang mungkin kita gak sadar melakukan kesalahan. Oke. Kita bukan orang yang sempurna. Of course. Jadi aku merasa ini adalah proses yang aku sama suamiku harus jalani. Mungkin ada sesuatu hal yang kita gak sadar kita menyakiti orang lain. Ada gak sadar mungkin kita berperilaku atau berbuat salah. Mungkin jadi aku merasa ini bukannya hukuman Tuhan, bukan. Cuma ini sebagai pacuan hidupmu Asri dan suamimu untuk melihat. Karena anakku gak bisa melihat. Tertutup katarak. Iya. Jadi mungkin di tahun itu aku mungkin gak bisa melihat kelebihan suamiku. Mungkin ya. Suamiku juga gak bisa melihat kelebihan aku. Mungkin aja kita karena apa yang kita hasilkan atau anak ini lahir, kenapa jadi gak bisa melihat. Jadi aku merasa mungkin kita berdua waktu itu tidak bisa melihat hal indah di hidup kita. Ya. Jadi bukan mata anaknya aja yang ketutup, tapi dari orang tuanya pun juga ikutan ketutup gitu. Iya. Sehingga kita dikasih Ibran yang memang lahir dengan katarak supaya kita berdua melihat. Wow. Bagaimana kita menghadapi kita sebagai suami istri. Bagaimana kita menghadapi dunia ini. Diingetin lagi sama Tuhan, Asri, kamu sama suami gak bisa lihat ya. Kamu lihat deh. Kalau gak bisa lihat itu gimana rasanya. Wow. Ya cuma ya jadinya ke Ibran ya aku juga berpikir ya mungkin aja ini adalah itu tadi ya kesalahan aku sama suamiku di hari-hari yang lalu. Gitu. Jadi aku sama suamiku sekarang, Mas, kita sama-sama lihat dunia. Aku gak sempurna, kamu juga gak sempurna. Anak kita harus sempurna. Harus bisa. Jangan seperti ibu dan bapaknya yang gak bisa melihat dunia. Menurut aku itu. Jadi aku sampai sekarang merasa dapat pelajaran banyak sekali dari Ibran. Dan kalau Ibran nonton ini, Papi sama Papi minta maaf ya nak. Ibran bisa lahir seperti ini. Mudah-mudahan Mami sama Papi bisa terus support Ibran supaya Ibran bisa berdiri sendiri, bisa sembuh dari semua sakitnya Ibran. Amin. Karena menurut aku gak ada akibat
kalau gak ada sebab. Ya. Ya. Proses hidup kita itu sebab akibat. Ya. Jadi aku belajar dari Ibran. Makanya berhati-hati dalam hidup. Berhati-hati dalam ucapan. Apapun yang kita kerjakan harus hati-hati. Jadi gak tau ya, gue tadi tuh ketika Mbak Asri cerita soal Gibran, dan habis itu juga Mbak Asri juga sempat bilang ini kayaknya gara-gara kesalahan Mbak Asri mungkin, atau suami mungkin di masa lalu dan lain-lain gitu. Di hati saya tuh saya ngerasa kayak gak tau ya, mungkin mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah encouragement, bisa menjadi semangat atau merubah perspektifnya Mbak Asri juga, dan mungkin buat tetangga-tetangga kita yang merasakan hal yang sama ketika kayaknya ini pasti karma nih gara-gara dulu kesalahan gue di masa lalu atau dosa gue di masa lalu. Jadi saya pengen ngebacain ini sebuah cerita dari Alkitab gitu. Jadi waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus gitu ya, Guru atau Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Atau ya mungkin zaman itu belum ada katarak, gak tahu katarak, cuman diasumsinya udah buta nih orang gitu ya. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dia. Jadi saya ngerasa, dan habis itu to cut the long story short, Yesus tuh kayak ngambil tanah, dia ngeludah di tanah, habis itu diolesin ke matanya, dan akhirnya disuruh ke kayak namanya adalah tempat Siloam gitu, dicuci matanya, dan akhirnya dia bisa ngeliat lagi gitu. Dan si orang ini emang kerjaannya mengemis, tapi akhirnya dia jadi bisa ngeliat lagi, dia bisa ngobrol sama orang dan lain-lain. Tapi satu poin yang tadi saya gara-gara ngekonekin sama ceritanya Mbak Asri gitu ya, ini sebenarnya dia jadi seperti ini karena dosanya dia atau karena dosanya orang tuanya gitu. Tapi Yesus bilang enggak, bukan kok, tapi justru karena pekerjaan Tuhan itu bisa dinyatakan di dalam hidupnya dia gitu. Kalau yang saya tahu dari artikel yang saya baca tentang perjuangan Gibran sendiri, itu justru sekarang ini Mbak Asri sendiri dengan melalui Gibran menjadi berkat buat orang banyak banget di sekitar. Contohnya gitu, kayak mungkin saya sempat baca bisa ngebagiin kacamata sampai berapa ribu gitu Iya, kan. betul. Kacamata gratis buat anak-anak katarak yang lainnya. Iya, itu dia tadi. Jadi makanya aku juga merasa ya kan namanya boleh ya rasa orang tua kan ya merasanya seperti itu. Tapi aku pun terus berpikir positif kalau sebenarnya memang ini rahasia Tuhan. Ya. Kenapa Ibran bisa ada di Asri, mungkin untuk menyemangati Asri dan Mas Galih. Betul. Untuk terus bisa semangat mengurus Ibran. Nah satu lagi juga itu benar. Jadi dari Ibran ini kemudian kita bisa dapat Ibran membantu anak-anak yang lahir dengan katarak dengan membagikan kacamata. Tahu nggak Nil, awalnya cuma gini, aduh susah banget nih dapetin kacamata di mana ya gitu. Jadi sorry, kalau katarak itu sebenarnya plusnya tuh sampai 23. Oh buset. Iya, Ibran plusnya 18. Wow. Nah jadi susah sekali cari kacamata tebal. Iya. Ada kita temu kacamata tebal tapi berat, sehingga waktu dia umur 3 bulan untuk dia rolling, untuk dia ngerangkak itu bawanya berat, kadang copot gitu. Orang plusnya 18 anak 3 bulan loh. Ya kan susah gitu, sehingga aku bilang tuh di sosial media, aduh susah sekali cari kacamata anak ya gitu. Nah kemudian ada tuh ternyata salah satu, boleh sebut nggak? Ya salah satu optik ya, jadi optik ada tunggal. Ya ada optik tunggal gitu. Terus yang dia si bapak pelari juga, mungkin kamu kenal. Jadi Pak Alex itu kebetulan anaknya temen sekolahnya anakku. Ibab di ACS gitu. Nah kemudian suka ketemu sama Alex juga istri gitu ya. Terus kemudian bilang, Asri
emang susah cari kacamata, susah banget, mau nggak aku yang cariin? Boleh banget gitu. Terus Wow. ya udah kalau enggak nanti anaknya boleh nggak jadi brand ambassador kami? Oh boleh. Oh, kemudian bayar berapa nih? Lex gak usah bayar, tapi bantu teman-temannya Ibran mau nggak? Wah yang bener, emang ada banyak banget gitu. Kemudian kasih berapa kacamata lah sebulan satu Alex untuk temennya Ibran. Oh ya udah nggak apa-apa. Siapa yang mau dibantu? Tapi memang yang punya surat prasejahtera begitu. Kemudian memang tidak mampu untuk membeli sehingga dibantu. Karena ini yang bantu Optics dari Jerman. Jadi datenginnya aja udah mahal. Jadi satu kacamata tuh bisa 10 juta Daniel. Wow. Iya, nah. Ini yang apa? Oh, yang mereknya Zeiss ya? Iya, Zeiss. Iya, betul. itu ya. Yang kacamatanya itu dibuatnya sama Optics Zeiss. Oke. Gitu. Nah, sehingga ya udah asli dari sebulan satu orang yang dibantu, satu orang kemudian naik lagi jadi 90. Nah, tahun ini kita punya 2025 kacamata untuk anak-anak yang lahir dengan katarak. What? Yes. Bentar. Ini benar-benar kayak pekerjaan Tuhan tuh luar biasa banget sih. Kayak dari yang tadinya niatnya cuma pengen ngebantuin Gibrannya seorang, tapi sekarang 2025. Iya. Nah, dan yang aku ini lagi ya ini memang semua emang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maksudnya dari kita memberikan satu kacamata untuk temennya Ibran. Perkembangannya Ibran baik banget. Jadi seperti maksudnya gini, kalau kita berbuat baik, ada rahasia baik juga di balik itu gitu. Terus jadi gitu, bantu satu lagi, Ibran baik, bantu terus gitu. Jadi aku merasa sampai sekarang kalau kita bisa bantu orang lewat manapun, kayaknya kita juga terbantu hidupnya. Ya, setuju. Ya. Dan akhirnya Tuhan mengirimkan tuh kayak tadi tuh kayak dikirimin seorang Maya Hasan, dikirimin orang-orang yang kayaknya emang benar-benar bisa ngebantuin. Dan kadang-kadang kita ngerasa gitu ya, aduh Tuhan saya butuh mukjizat untuk anak saya sembuh sekarang juga. Tapi kita kadang-kadang lupa bahwa mukjizat Tuhan itu justru dari orang-orang yang dikirimkan oleh Tuhan ke kita gitu. Yang memberikan kita semangat, memberikan kita solusi-solusi untuk problem yang kita hadapin gitu. Nah, ini juga kenapa ada di sini. Karena dari 2025 kacamata kita baru menemukan 200 anak-anak yang membutuhkan kacamata. Mungkin Daniel bisa bantu. Jadi kita bisa menghabiskan 2025 kacamata itu tadi. Bukan cuma anak-anak dengan katarak ya. Mungkin anak-anak yang ada banyak masalah mata kan gitu. Jadi boleh banget nanti ngomong ke Daniel, ke Optik Tunggal atau ke Instagramnya Asri Welas, kita bisa pokoknya anak-anak yang membutuhkan kacamata. Tapi tentunya yang prasejahtera. Ya ada syaratnya. Oh my goodness. Dan is so good. Optik Zeiss ini dan Optik Tunggal bukan cuma berhenti di situ. Jadi 90 orang yang lalu yang sudah diberikan kacamata, setiap tahunnya diperbarui lagi kacamatanya, Karena kan kacamata setiap 3 bulan diperiksakan dan ada maju atau mundur. Nah, begitu juga dengan anak-anak. Jadi mereka mau anak-anak ini ketika ada perkembangan atau perubahan kacamata disupport lagi. Efeknya apa ya? Ketika dia pakai kacamata tuh efeknya langsung bisa ngelihat kah? Aduh, kan semuanya blur. Kalau yang aku lihat ya, si Ibran pertama kali itu begitu melihat itu jadi clear. Jadi clear, betul. Jadi dia lihat secara jelas muka papanya, ibunya, melihat angka, melihat warna, cahayanya masuk ke dalam, dibantu dengan lensanya. Karena plus 20 tuh sebenarnya nggak bisa lihat jauh ya. Nggak bisa lihat jauh apa nggak bisa lihat dekat? Jadi nggak bisa ngeliat deket deh. Gue kan plus nih udah nih. Gak bisa lihat dekat. Udah kepala 4 ya. Udah mulai plus 1 gitu kan. Nah jadi sekarang nih ya kita kan kalau misalnya gak ada kacamata ya berarti begini nih. Blur. Ya enggak, kalau misalnya begini jelas. Kalau begini jelas. Cuman kalau ya kan
bapak-bapak banget ya. Kalau saya baca kelihatan banget nih gue udah gayanya anak muda gini, tapi begitu baca begini gitu. Ya udah, jadi pakai kacamata sehingga bacanya bisa tetap kayak gini dan ini tetap jelas. Jadi ini kayak semacam kaca pembesar gitu. Iya. Jadi ya bisa lebih jelas sih ngeliatnya. Jelas banget. Nah terus bisa sekolah, bisa si Ibran itu pertama kali pakai kacamata pas dia usia 3 bulan itu dia bisa aku taruh kapas tuh kan putih ya. Terus di lantai yang putih juga aku taruh gitu, cuma seujung ini. Terus dia bisa ambil, bisa lihat. Ibran lihat ya. Tadinya dia susah banget sebelum pakai itu dia nggak tahu ada itu. Iya. Wow. Jadi sangat menolong. Ya mudah-mudahan cita-cita anak-anak yang lahir dengan katarak ini atau memerlukan kacamata ini bisa jadi terwujud dengan dia bisa lihat warna-warni dunia. Mbak Asri, ketika ini semua lagi terjadi gitu, saya sendiri juga sempat baca artikel ketika Gibran sempat kejang-kejang juga dan lain-lain gitu ya. Ini Mbak Asri sendiri itu terkenal sebagai komedian di film-film gitu kan. Kayak kok bisa hidupnya itu kelihatannya, maksudnya acting secara profesional tetap lucu. Padahal masalah itu benar-benar segitunya gitu. Gue kayak mungkin kalau misalnya jadi Mbak Asri gue gak nafsu. Gue udah gak nafsu, kayak udahlah kasih gue yang nangis-nangis aja deh, hidup gue susah banget gitu. Gimana caranya seorang Asri Welas itu bisa mempunyai sukacita, joy di dalam hidupnya. Dimana selama 24 jam 7 hari mungkin mikirin soal Gibran terus mungkin. Nah hidup itu di dunia itu bukan cuma ketawa, sedih juga ada. Tapi menurutku bahagia itu yang harus dipilih. Jadi sedih itu ada waktunya, ketawa juga ada waktunya, tapi bahagia itu udah seharusnya. Jadi aku menanggapi kehidupan ini isinya cuma masalah. Masalah kapan kita bahagia, masalah kapan kita sedih. Jadi aku melihat kehidupan ini dengan bahagia aja. Jadi ketika datangnya sedih, aku bahagia juga dengan sedih yang aku terima. Walaupun aku meneteskan air mata, tapi ya Tuhan, alhamdulillah ya bisa kejadian sama aku begini. Lalu apa solusinya? Oh ini solusinya. Bahagia gak sih? Bahagia karena ternyata aku punya jalan keluarnya terus. Dikasih seperti apapun. Bahagia dikasih. Keriaan dikasih. Prestasi dikasih. Pekerjaan dikasih. Bahagia. Ketika apa yang datang sedih. Ataupun cobaan. Aku bahagia juga. Jadi apapun yang dihadapi di dunia ini. Dijalani dengan bahagia walaupun harus bercucuran air mata. Aku menikmati semua yang aku lihat, sama aku rasa hari ini. Karena besok belum tentu aku bisa menikmati itu. Kalau semua kesedihan atau keresahan cuma ada marah, gimana sama masa depan anak-anak kita? Riri, lu tuh cempreng, lu tuh gak good looking, lu tuh biasa aja. Jadi terima itu di diri lu. Kalau lu berpura-pura jadi orang lain, capek hidupmu. Mau jadi Asri Welas yang kayak apa lagi sih?